Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Salsabila dari Universitas Terbuka Pendidikan Guru SD akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran di sekolah dasar modul 6. Pendahuluan. Tak ada suatu pendekatan yang mengklaim dalam menjawab suatu persoalan yang terkait dengan proses psikologi belajar secara lengkap. Suatu pendekatan belajar selalu bertitik tolak dari sudut pandang tertentu yang sudah pasti berbeda dengan pendekatan belajar yang lain yang bertitik tolak dari sudut pandang yang berlainan. Jadi, kemampuan suatu pendekatan untuk menjelaskan proses psikologi belajar ini sangat terbatas dan berbeda-beda. Selanjutnya, di dalam presentasi ini yang terdapat dalam modul 6 buku materi pokok PDGK 4403, kita akan diperkenalkan kepada pendekatan pembelajaran dengan maksud supaya kita memiliki pemahaman yang kaya dan beragam tentang belajar. Dengan pemahaman yang kaya tentang pendekatan belajar, diharapkan guru memiliki kearifan dan penyesuaian diri, baik ketika membelajarkan anak di sekolah. Dengan kata lain, sebagai guru, kita harus dapat menyesuaikan dengan tujuan dan materi karakteristik anak dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan belajar 1. Pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme. A. Pengertian dan fungsi pendekatan pembelajaran bagi guru. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara pandang tentang fokus dan strategi pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai kerangka tujuan dalam praktik pembelajaran. Setiap pendekatan belajar memiliki sudut pandang tersendiri tentang fokus dan strategi pencapaian yang dianggap efektif. Oleh sebab itu, tentu saja setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahannya. Danta 1996 mengemukakan bahwa mengemukakan bahasa segala suatu pendekatan pembelajaran biasanya dibangun oleh dasar proses pemahaman tertentu tentang apa itu hikmah, fokus yang dipentingkan, serta asumsi penerapan. Fungsi pendekatan yang dikemukakan oleh Muhammad Surya 2004 mengemukakan pendapatnya tentang fungsi pendekatan sebagai berikut. 1. Memberikan garis-garis rujuk untuk perancangan pembelajaran. 2. Menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 3. Diagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. 4. Menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, B. Pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme. Pengertian pendekatan holistik. Pendekatan holistik disebut juga dengan pendekatan terpadu dalam pembelajaran dari pemikiran psikologi Greatlos yang dipelopori oleh Wertheimer, Kafka, dan Kohler, bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang oleh individu sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Objek atau peristiwa tersebut bisa dilihat maknanya apabila diamati dari segi keseluruhannya, dan keseluruhan tersebut bukan jumlah bagian-bagian dan bukan terpisah-terpisah. Pengertian pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pengetahuan yang dibangun oleh seseorang dengan pemahaman sendiri berdasarkan dari pengalaman. Menurut Van Glosserver, pengetahuan bukanlah beragam yang dapat dipindahkan dari pemikiran seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan. Dalam hal ini adalah guru kepada pemikiran orang yang belum memiliki pengetahuan itu. Maksudnya adalah anak. Selanjutnya, pendekatan holistik.
Dalam pembelajaran di SD ada aplikasi pendekatan holistik menurut Woolfolk 1993 adalah sebagai berikut. A. Wawasan pengetahuan yang mendalam. B. Pembelajaran yang bermakna. C. Perilaku bertujuan. D. Prinsip ruang hidup. E. Transfer dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk dapat memperoleh proses belajar yang terpadu, yang perlu diperhatikan yaitu 1. Pembelajaran berfungsi secara penuh untuk membantu perkembangan individu seutuhnya. 2. Pembelajaran merupakan aktivitas belajar untuk memperoleh pengalaman yang menempatkan anak sebagai pusat. 3. Pembelajaran diarahkan untuk memberi ruang gerak secara aktif. 4. Pembelajaran harus menjamin anak dalam posisi yang baik untuk menyelesaikan proses yang dihadapi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan konstruktivisme. Pandangan konstruktivisme menghendaki penerapan pendekatan mengajar yang berpusat pada anak, student. Aspek pendukung pembelajaran berorientasi pada siswa dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut. 1. Orientasi mengajar tidak harus pada segi pencapaian akademik. 2. Untuk memberi pelajaran bermakna bagi anak, topik-topik yang dipilih dan dipelajari berdasarkan dari pengalaman anak yang relevan. 3. Metode mengajar harus berorientasi pada anak dengan sifat yang menyenangkan. 4. Kesempatan anak untuk bermain dan bekerja sama dengan orang lain mendapat prioritas. 5. Bahan pembelajaran yang diberikan dapat diambil berdasarkan dari bahasa yang konkret. 6. Penilaian yang diberi batas pada aspek kognitif. Selanjutnya, 7. Ide di atas dapat mengimplikasikan guru dalam menampilkan peran utama sebagai guru dalam proses pembelajaran anak. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan belajar 2. Pendekatan belajar experiential learning dan multiplayer intelligence. A. Pendekatan belajar berdasarkan pengalaman. Experiential learning. Pengalaman adalah guru paling berharga. Peribahasa tersebut memberi makna bahwa seseorang dapat belajar melalui pengalaman. Begitu pula pengalaman bagi anak-anak. Dengan ikut bertani ke sawah, anak akan mempelajari kapan waktu yang tepat untuk menyemai, menanam padi dan panen. Memulai pengalaman, anak akan mengetahui bagaimana strategi yang baik agar mendapat hasil panen yang baik. Menurut Kelton and Siti Julaiha 2007, pendekatan experiential learning mengacu pada proses pembelajaran di mana pembelajaran anak berinteraksi secara langsung dengan realitas yang dipelajarinya. Dengan demikian, jika anak diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku yang diinginkan, maka anak itu harus difasilitasi untuk melakukan atau mengalami secara langsung realita objek yang dipelajarinya. Selanjutnya, A. Pendekatan belajar berdasarkan pengalaman atau experiential learning. Klopp 1984 mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman menekankan pada hubungan yang harmonis antara belajar, bekerja, serta aktivitas kehidupan dengan penciptaan pengetahuan itu sendiri. Hal ini berarti bahwa segala aktivitas kehidupan yang dialami individu anak merupakan saran belajar yang dapat menciptakan ilmu pengetahuan. Menurut pendekatan ini, anak bukan pihak luar yang berhadapan dengan ilmu pengetahuan, tetapi pihak yang turut menciptakan ilmu pengetahuan. Experiential
atau mengalami merupakan kunci bagi proses belajar yang efektif pada diri anak. Kata kunci ini mengandung arti bahwa aktivitas anak lebih dari sekedar melibatkan proses-proses kognitif. Bagaimanapun, anak harus aktif dalam proses belajar baik secara fisik maupun psikologis. Proses belajar merupakan siklus dari 4 kegiatan, yaitu sebagai berikut. 1. Anak mengalami pengalaman konkret. 2. Anak merupakan observasi atau refleksi terhadap pengalaman. 3. Anak membentuk konsep abstrak dan generalisasi. 4. Anak melakukan eksperimentasi atau pengujian konsep dalam situasi baru. Selanjutnya, A. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengalaman, experiential learning. Seorang anak akan memperoleh atau bertambah pengetahuannya apabila anak tersebut aktif dalam penemuan melalui pengalamannya. Sebelum memulai pelajaran, diharapkan seorang guru memberi orientasi kepada anak tentang konsep yang akan dipelajarinya. Pada kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mengemukakan cerita yang menimbulkan pertanyaan, melontarkan ide-ide yang bertentangan dalam kehidupan sehari-hari, atau menyesuaikan topik yang dibahas menurut minat siswa. Contohnya, ketika mengajar IPA tentang gerak pada tumbuhan, ajukanlah pertanyaan, mengapa tumbuhan putri malu menutup ketika disentuh? Mengapa bunga matahari selalu berubah arah apabila menjelang sore hari? Untuk pelajaran IPS mengenai urbanisasi, guru dapat mengajukan pertanyaan, mengapa jumlah penduduk Pulau Jawa sedangkan jumlah penduduk di luar Pulau Jawa sedikit? Mengapa banyak orang yang pindah ke Pulau Jawa padahal penduduk di Pulau Jawa sudah padat dan membutuhkan perjuangan hidup yang keras? Dengan pertanyaan seperti ini, anak akan termotivasi untuk mempelajari materi tersebut lebih lanjut. Kegiatan berikutnya adalah meminta anak mengemukakan pengalamannya yang berkaitan dengan konsep yang telah dipelajari. Mungkin saja anak tanpa sengaja pernah menyentuh daun putri malu dan melihat daun tersebut menutup ketika disentuh. Berdasarkan pengalaman anak tersebut, guru meminta anak untuk melakukan pengamatan gerak tumbuhan tersebut secara faktor-faktor yang menyebabkan gerak pada tumbuhan. Setelah melaksanakan pengamatan, anak diminta untuk menyampaikan hasil kepada anak lain di kelasnya untuk menguji kebenaran konsep yang telah dibentuk anak. Guru dapat mengajukan pertanyaan atau contoh lain. Dengan demikian, anak akan semakin mantap dengan apabila pengetahuan yang telah dimilikinya sesuai dengan pengamatan dan pembahasan di kelas, atau anak harus mengubah pengetahuannya karena pengetahuan yang dimiliki tidak sesuai dengan dan pembahasan di kelasnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Satu konsep dasar kecerdasan jamak. Ungkapan Howard Gardner dalam buku Forms of Mind yang berbunyi Outfalter Different Intelligence to Knowledge merupakan dasar pemikiran pendekatan multi-intelligence yang memandang bahwa ruang lingkup potensi manusia melebihi skor IQ dan tidak terbatas hanya pada kemampuan memecahkan masalah dan menghasilkan produk. General Constantin 1994 telah melakukan pemetaan kemampuan manusia ke dalam 7 kategori kecerdasan yang lebih komprehensif, yaitu kecerdasan bahasa, kecerdasan matematika logika, kecerdasan pemahaman ruang, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan interpersonal. 2. Pendekatan multi intelligence
inteligensi dan pembelajaran. Pendekatan multi-inteligensi kecerdasan jamak pada dasarnya menekankan hal terbaik yang dapat dilakukan guru di kelas. Selain menggunakan buku teks dan papan tulis guna membangkitkan pikiran anak, selain itu pendekatan ini memberikan pedoman kepada guru dalam memiliki metode mengajar yang terbaik disertai prosedur pengembangannya yang melibatkan unsur metode materi dan teknik mengajar. Guru menerapkan pendekatan multi-intelligence di kelas yang secara kontinu dapat berpindah dari suatu metode ke metode lain. Contohnya adalah melukis gambar di papan tulis atau memutarkan video. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan pembelajaran kecerdasan jamak. 3. Strategi pembelajaran. Pendekatan kecerdasan jamak memberi peluang kepada guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dalam pendidikan. Tidak ada strategi pembelajaran yang baik untuk semua anak dan semua waktu. Kita sebagai guru dituntut untuk menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi objektif anak. 4. Pembelajaran kecerdasan jamak dan manajemen kelas. Kelas merupakan miniatur lingkungan sosial yang dipenuhi oleh anak dengan kebutuhan dan minat yang berbeda-beda. Konsekuensinya adalah aturan, regulasi, dan prosedur merupakan infrastruktur penting dalam kelas. Pendekatan multi-inteligensi memberi perspektif baru pada guru dalam manajemen kelas untuk menarik perhatian anak menggunakan pendekatan misalnya menggunakan pendekatan pembelajaran musik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.